Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Adler Wolf Menantu Tidak Terduga. Episode 404, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel. Mari kita lanjutkan. Feina Grimm adalah cucu dari Mendes Grimm, Dewa Perang, dan Master Rumah dari 7 Roh Gu, wanita Adler Wolf. Oleh karena itu, mengenai aturan penyusunan sandi keluarga Wolf, Adler Wolf tidak menyembunyikannya, dan mengajarkannya kata demi kata. Feina Grimm pintar dan belajar dengan sangat cepat. Setelah mempelajari setengah buku, Feina Grimm telah menguasai aturan umum teks sandi Wolf, dan pada dasarnya dapat memeriksa arti simbol-simbol aneh ini sendiri. Tenggelam dalam badai ilmiah ini, waktu berlalu dengan cepat, sampai perut mereka bergemuruh beberapa kali sebelum Adler Wolf dan Feina Grimm saling memandang. Ketika Adler Wolf melihat waktu, sudah sekitar jam 6 sore, sebenarnya sudah malam di luar. Ayo pergi, waktunya makan malam, ayo belajar setelah makan malam. Adler Wolf menyapa Feina Grimm, terima kasih atas kerja kerasmu, Feina. Melihat penampilan kurus Feina Grimm, Adler Wolf masih merasa sedikit tertekan di dalam hatinya. Tetapi Adler Wolf tidak dapat menemukan orang yang cocok dan dapat dipercaya untuk memimpin penelitian ini dengan semua orang di sekitar Adler Wolf. Feina Grimm dengan lembut memegang lengan Adler Wolf, ini bukan kerja keras, kamu tidak ingin aku menjadi Vas, kan? Setelah jeda, Feina Grimm melirik buku-buku di sekitarnya dengan beberapa keraguan, tapi, kita membaca begitu banyak informasi. Meskipun banyak asumsi teknologi di tengah memang beberapa tahap lebih tinggi dari peradaban kita, itu tidak menjelaskan apa lambung ini. Mungkinkah itu benar-benar pesawat ruang angkasa? Sebenarnya, ini juga yang Adler Wolf belum tahu. Lambung yang begitu besar memang terlihat seperti pesawat luar angkasa yang melintas melalui lubang hitam di Star Trek, tetapi kode otorisasi hanya membuka perpustakaan kecil pada akhirnya. Meskipun Adler Wolf dan Feina Grimm baru saja selesai membaca beberapa buku di dalamnya, sebagian besar sampulnya telah dipindai oleh Adler Wolf. Mereka mungkin semua tentang dasar fisik dari beberapa konsep baru, pengetahuan tentang teori ruang angkasa dan sejenisnya, dan tidak satu pun dari mereka tentang pengenalan lambung kapal. Saya tidak yakin tentang ini sekarang, tetapi saya pikir ketika kita menguasai semua pengetahuan di sini, kita harus memahami sesuatu. Adler Wolf menghela nafas, dan ada keraguan lain di dalam hatinya. Karena ada buku dekoding sandi keluarga Wolf di perpustakaan ini, itu berarti lambung ini harus terkait dengan keluarga Wolf. Hanya saja Adler Wolf tidak begitu yakin saat ini, apakah isinya di sini ditinggalkan oleh ibunya atau oleh nenek moyang keluarga Wolf. Apakah ibu benar-benar dari dimensi lain? Keluar dari lambung kapal, Gerard Lyon, Gordon Burke, Melissa Bain, Joel Saha dan yang lainnya masih berjaga di luar. Melihat Adler Wolf dan Feina Grimm keluar, Gerard Lyon buru-buru melangkah. Kak Wolf, apa yang terjadi di sini? Gerard Lyon benar-benar cemas. Di daerah Yunmeng, setelah kuil dibuka, Gerard Lyon awalnya berencana untuk masuk sementara kekacauan. Akibatnya, Adler Wolf benar-benar melarikan diri, dan kuil itu runtuh dalam beberapa menit. Gerard Lyon memasuki Yunmeng, dan pada dasarnya tidak mendapatkan manfaat apapun. Dan sekarang, lambung energi ini jelas mengandung teknologi super. Namun, Adler Wolf tidak membiarkan Gerard Lyon mengetahui ini. Dan Gerard Lyon menjadi penasaran. Adler Wolf menggelengkan kepalanya dengan ringan, bukan apa-apa, ini jalan buntu, hanya sebuah ruangan dengan beberapa buku di dalamnya. Feina dan saya telah belajar begitu lama, tetapi kami belum menemukan apapun. Setelah berbicara, mata Adler Wolf menyipit, melihat sekeliling. Melissa, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan duduk di rumah. Aku akan mengirimmu pasukan nanti. Hanya Feina Grimm yang bisa masuk dan keluar dari ruangan ini, dan tidak siapapun berani menerobos masuk. Apakah kamu mengerti? Melissa Bain, Gerard Lyon dan yang lainnya tercengang, dimengerti. Melissa Bain secara alami menjawab kata-kata Adler Wolf tanpa syarat. Namun, tatapan kompleks di mata Gerard Lyon menjadi semakin intens.
Masuk akal bahwa Gerard Lyon dan Adler Wolf adalah saudara hidup dan mati yang dimulai di perguruan tinggi, dan sekarang mereka adalah manajer umum Adler Wolf. Semua rencana aksi Adler Wolf tidak boleh disembunyikan dari Gerard Lyon. Ada beberapa kerenggangan antara dua bersaudara. Melissa Bain dan Joeller Saha, kekuatan Balthazar tertinggal untuk menjaga, Feina Grimm, Adler Wolf, Gordon Berg dan yang lainnya meninggalkan rumah, siap untuk pergi makan malam. Berangkat dari gerbang kota kumuh, melihat pesta dan hiruk-pikuk di luar, Adler Wolf tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, seolah-olah dia telah meninggal. Beberapa waktu yang lalu, dia tinggal di daerah pegunungan Yunmeng dengan sekte Miao Jianggu terlalu lama, seolah-olah dia telah kehilangan hubungannya dengan dunia ini. Dengan pengaturan Gordon Berg, semua orang menikmati makan malam yang luar biasa. Setelah makan malam, Feina Grimm harus kembali ke lambung kapal untuk mempelajari informasi. Adler Wolf juga berencana untuk pergi bersamanya, tetapi Gerard Lyon menghentikan Adler Wolf. "Kakak Wolf, mari kita cari bar untuk minum." Ada keretakan di antara keduanya, saatnya bicara. Adler Wolf tertegun sejenak, dan tiba-tiba merasakan aura familiar di tubuh Gerard Lyon, yang persis seperti yang dia rasakan di depan kuil saat itu. Apakah Gerard Lyon ini benar-benar ingin mengatakan sesuatu padanya? Adler Wolf melirik Feina Grimm dan berkata, "Kalau begitu Feina, pergi dulu, aku akan menjemputmu nanti." Gordon Berg dan yang lainnya mengantar Feina Grimm kembali ke kota kumuh, sementara Adler Wolf dan Gerard Lyon mengendarai mobil. Setelah berkeliling Huadu 2 kali, akhirnya dia menemukan tempat yang sepi di Huadu bar dan duduk. Setelah 2 gelas anggur, wajah Gerard Lyon berubah sedikit cerah. "Kak Wolf, setelah lulus dari universitas, sudah berapa lama kita duduk dan minum seperti ini?" Gerard Lyon bertanya pada Adler Wolf dengan nada sedikit mabuk. Adler Wolf juga menghela nafas dalam hatinya, "Sudah hampir setahun, kan? Setelah lulus, kamu sibuk dengan pekerjaan. Kemudian, kamu membantuku dengan banyak hal, dan kamu bahkan lebih sibuk." Berbicara tentang ini, Adler Wolf sebenarnya merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Lagi pula, tentang perpustakaan rahasia di lambung, ada banyak hal di tengah, jadi tanpa Gerard Lyon, Adler Wolf juga dapat merasakan bahwa Gerard Lyon pasti akan terluka. "Gerard, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" Adler Wolf menatap Gerard Lyon dengan mata terbakar, tetapi dia ingin melihat, apa sebenarnya yang ingin Gerard Lyon katakan ketika dia mengundang dirinya keluar seperti ini. "Aku tidak tahu apa yang Alfredo katakan sehingga tidak ada yang bisa mempercayainya. Mungkinkah Alfredo Santos telah mengetahui beberapa rahasia tentang Gerard Lyon? Nasib serigala serakah. Ini bukan fisik biasa, dan takdir yang dibawa ke tubuh tidak sederhana biasa." Gerard Lyon mengambil gelas anggur di atas meja dan meminumnya, seolah-olah dia telah mengambil keputusan. "Kak Wolf, sebenarnya, aku berbohong padamu." Kata-kata Gerard Lyon membuat jantung Adler Wolf berdetak kencang. "Kakak terbaikmu berbohong padamu. Apakah Anda mengkhianati diri sendiri? Pembunuhan untuk bunuh diri. Tahta harimau dan tahta singa menyerang diri mereka. David Elias bunuh diri, apakah karena Gerard Lyon mengkhianatinya? Kamu." Seperti yang dikatakan Adler Wolf, seorang pria berjas mengambil 2 langkah ke sisi ini dengan senyum di wajahnya. Dia tertawa dan mengulurkan tangannya ke Adler Wolf. "Tuan Muda Wolf, itu kebetulan bahwa aku bertemu di sini. Itu kamu. Ini benar-benar takdir. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari setiap novel terbaru."